ketika saat kita mau melakukan khalwat. Khalwat itu apa toh? Mengasingkan diri dari perkara-perkara yang bersifatkan selain Allah. Mengasingkan diri dari perkara-perkara yang selain Allah, yang disebut makhluk. Ini kalau kita terjemahkan khalwat ini, lama dan tidaknya itu tergantung masing-masing mursyid memerintahkan. Dan khalwat ini jikalau kita terjemahkan lewat surat Al-Insan ayat 25-26 itu ada dua. Satu, kita khalwat secara ruhaniyah saja. Yang kedua, khalwat secara ruhaniyah dan jasmaniyah. Tapi jikalau kita mengikuti surat Al-Kahfi ayat 16 tentang khalwat. Al-Kahfi ayat 16. Surat yang ke-18 Al-Kahfi itu ayat 16. Kita disebut khalwat itu tinggalkan, baik secara jasmaniyah maupun ruhaniyah dari pergaulan manusia. Ayat 16 ini menceritakan tentang kisah ashabul kahfi. Mereka meninggalkan tidak hanya manusia, tapi juga meninggalkan karakter-karakter penyembahan selain Allah. Intinya moh gembul wong. Bahasa Maduranya apa? Tidak mau berkumpul dengan manusia. Tergantung kita nanti pakai sistem yang mana. Nggak ada paksaan dari setiap diri panjenengan. Dan atau kita mengikuti apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi Ibrahim di dalam surat Maryam ya, ayat 48. Beliau mengasingkan diri dari pergaulan-pergaulan manusia yang manusia itu cenderung menyembah berhala. Nggak mau berinteraksi dengan manusia. Paling sedikit khalwat itu 3 hari 3 malam. Paling sedikit. Pada umumnya kita khalwat yang seperti itu 40 hari 40 malam. Seperti apa yang telah dilakukan terhadap para rasul yang sudah menjadi kebiasaannya, yang tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh para rasul, tidak hanya Nabi Ibrahim, juga Ishak wa Yakub, dan masing-masing rasul pada zamannya.
Intinya seluruh para rasul itu mesti melakukan kholwat. Lah tradisi ini harus dilakukan oleh umat-umat Kanjeng Nabi, dan yang berani dan mau melaksanakan ini hanyalah tabi'ina sholihin. Ini Pak, berarti umat Rasul yang sudah sampai pada tahapan tasawuf. Kalau tidak di situ tidak. Kalau tidak sampai pada tahapan tasawuf, dinul haq, nggak mungkin ini dilakukan. Karena apa? Karena modal untuk kholwat itu belum ada. Belum ada. Karena kita masih mutar-muter di dalam tauhid illallah dan illa huwa. Belum illa anta wa illa ana. Belum. Sampai Allah mewajibkan terhadap setiap rasul itu mengelakoni, menjalani, mohon maaf ya, menjalani dan mensyiarkan wahyu Allah yang terakhir, yaitu illa ana. Makanya maksud surat Al-Anbiya 25 itu Allah katakan wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku sebelum dirimu. Berarti nek cara bahasa syariat itu ya nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, dan dirimu. Artinya apa Pak? Siapa yang sudah paham hakikatnya rasul, yaitu wajib semuanya itu menerima wahyuku yang terakhir, wahyu inti dari segala wahyu yang lainnya. Ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Jadi kalimat menerima wahyu itu tidak hanya untuk beliau sendiri. Ini yang salah tafsir. Ada yang mengatakan itu khusus Rasulullah. Tapi gak paham. Khusus Rasulullah, Rasul itu yang mana sih? Kan utusan. Kalau jenengan sudah paham kalau jenengan itu utusan, yaitu ini kok terus digoreng. Ada zaman sekarang seorang ustadz mengatakan Rasul. Kalau tidak paham, teko osik. Jangan tik pecotot. Nanti umat sing bingung ditabrak-tabrak. Ini loh Pak. Arsalna itu keingsunan Allah mengutus satu utusan. Jadi siapapun Anda, kerohanian Anda, kalau paham tentang Rasul, hakikati utusan, utusan itu berarti yang diutus. Apa yang dilakukan si Rasul itu adalah pancaran apa yang dilakukan Allah. Bukan si Rasul makhluk itu yang bisa melakukan. Aku Muhammad
tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali wajib menerima inti dari segala wahyuku ini, yaitu la ilaha illa ana. Satu, tidak hanya wajib menerima. Contohnya jenengan, kita umat Islam tidak hanya wajib memahami aqaid 50 iki. Tidak hanya wajib memahami, berarti ada terusnya. Iya, sebab terusnya ayat kalimat yang terakhir fa'budun. Supaya mereka itu kau perintahkan untuk menyembah. Fa'budun, mongko podo nyembah sira kabeh. Berarti wahyu ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja, tetapi juga untuk umat manusia. Dari mana sih jenengan berpendapat bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan dinul haq, hakikat ma'rifat? Dari mana? Tak pikir-pikir ndasku sampai ngeluh, rambutku putih lho, ora ketemu. Ya Allah, ada maksud apa sih jenengan iku kok bermakola seperti itu? Apakah tidak cukup bukti adanya ayat ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya Rasulullah tidak hanya menerima untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk umat. Wis Pak, akalku iki gak nutut kalau ada yang berpendapat seperti itu. Mohon maaf, memang di dalam surat Al-Anbiya ayat 29 itu nggak boleh mengucapkan anak Allah. Tapi ayo dipahami. Selagi status kita di wilayah hamba, ya nggak boleh memangnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dipaksakan, hambanya wilayah hamba ini mengatakan Allah, maka hukumnya adalah syirik. Memang nggak boleh. Sebab yang berhak mengatakan aku Allah itu adalah hidup itu. Allah sendiri. Oleh karena kita mandangnya, imannya hati ini yang berkata makhluk, maka jangan heran kalau kita itu disesatkan. Padahal apa mungkin bisa makhluk menyesatkan Kholik? Hah? Gak bisa. Bagaimana mungkin makhluk itu iso njotos Gusti Allah? Bisa ngatur Allah? Gak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk yang sifatnya adam itu bisa melihat yang wujud? Ya gak mungkin. Inilah Pak, keterbatasan kita ketika saat hanya mengenal tauhid illallah dan illahuwa. Ada di sini. Bapak Ibu, jadi khalwat itu jenengan yang sudah diturunkan wahyu Allah tentang anta wa ana, hakikat dan makrifat, tidak hanya jenengan iki diperintahkan untuk memahami atau mendapatkan kefahaman dari satu ilmu itu. Wajib jenengan ini adalah berkholwat. Kalau di dalam surat
Al-Kahfi tadi, sebelum kholwat, apa yang kita siapkan? Ilmu. Prosesnya sudah ilmu. Lalu, kalau menurut ayat ini adalah tempat. Kita harus punya tempat. Menyiapkan tempat untuk berkholwat. Kalau kita memakai sistem Ashabul Kahfi, ya sampean harus pakai gubuk sendiri, kamar sendiri, untuk lepaskan pergaulan dari makhluk sekalipun itu anak dan istri. Dan apa yang harus kita baca di situ? Nanti tak jelaskan apa wirid opo. Apa yang harus kita baca ketika menyendiri kholwat itu. Jujur, saya tidak mendorong sampai ke mukasyafah. Saya tidak mendorong sampai ke karomah. Ndak. Saya cuman mendorong sampai ini ruhaniyah jenengan ke musyahadah. Titik. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau jenengan ikuti tarik Allah ning mukasyafah, wis kula gak wani protes. Iku haknya Allah. Nanti seperti itu. Dan aurat yang hanya untuk menghantarkan jenengan pada Allah di musyahadah cuman zikir. Cuman zikir. Jadi yang punya wirid-wirid tadi nggih, wirid supaya anak tangga katut. Misale wirid supaya dagangan sampean lancar. Wirid supaya jenengan iki duweni hajat iku hasil. Hasile maksud menurut saya lebokno dompet sik. Menurut saya masukkan di dompet dulu. Saya tidak suruh buang loh Pak ya. Enggak suruh buang. Parkirkan dulu terkait aurat-aurat. Nyuwun sewu. Tidak menutup kemungkinan jenengan iki baksisnya awali pembisnis. Dulu ada keterangan ben rezekimu dibuka lebar. Digrojok Gusti Allah seperti grojokane wis pokoknya nggak bisa dibendung, ngoten lho ya. Maca Waqiah Ar-Rahman ya. Maca Ar-Rahman ben bengi ya. Misale dhisik khusus jenengan pemula sing kholwat kalau bisa lebokno sewek dhisik. Lebokno kutang. Singitno ben gak metu sik. Lah nu Gus. Kula niki nggih mikir sandang pangan bisnis ya. Makanya saya tidak melarang. Silakan, tapi ada persyaratan. Kalau kita bicara mana yang namanya wirid atau bacaan yang di situ khusus untuk mendorong jenengan ke musyahadah, tak jawab zikir. Dalilin di ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Pun ini hanya dengan berzikir itulah Anda akan bertemu Allah. Bahasanya tatmainnul qulub itu artinya hatimu akan damai. Lah damainya sebabnya bertemu. Kalau makna murate tatmainnul qulub itu damainya hati. Tapi ada prosesnya. Hanya dengan zikir itulah hatimu akan damai. Oke, sebelum damai iku Anda bertemu sing punya damai.
yaitu Allah. Memang ayatnya langsung damai. Inilah Pak, kalau kita pentingnya mengerti Al-Quranul Qadim itu di situ. Gak juk-juk damai. Ada prosesnya. Pertemuan dulu. Bagaimana saya bisa damai? Wong saya belum pernah bertemu Mbak Desi Ratna. Manggil terus Mbak Desi. Mbak Desi loro-loron. Saya bisa dikatakan damai kalau estu betul-betul saya itu bertemu beliaunya. Kalau sudah bertemu langsung akdun nikah. Nah, wis enggak ada batasan bagi saya. Lah sebelum saya akdu nikah, jangankan mendemok, ya, melihat aja, memegang ya. Jangankan saya memegang, melihat saja jikalau tidak ada alasan secara syar'i, hukumnya haram. Kok gara-gara Qabiltu dan kulo trimo nikahnya Mbak Desi Ratnasari binti blub. Nah, karo jenenge aku bapake. Hanya kalimat itu saja kok langsung tobruk halal. Sampai diterangkan jangankan kita ngumpuli, ngambung iku wis ganjaran derajat. Apalagi ngumpuli berapa ratus wong kafir sing tak bunuh iku. Lah gitu nggih. Lah kuwi gak paham Ben. Masa sih gara-gara Qabiltu ae. Itu pengertiannya adalah kalau jenengan iku sudah ketemu Allah. Urusan apa perilaku dalam diri Anda? Berhubung akunya Allah yang berlaku, mana ada dosa? Guys, nek gak paham, ojo ngawur. Gus, kalau gitu setelah aku kholwat ketemu Allah, aku bendina di lokalisasi halal ya? Pak, maksudnya begini lu. Ketika dirimu dedek di musyahadah, kan gak ada dirimu. Diri kita makhluk kan gak ada. Sudah fana, sudah hancur, sudah gak ada. Yang ada cuman Allah. Bagaimana mungkin Anda merencanakan untuk ke lokalisasi dirimu nggak ada? Oke, bagaimana mungkin kamu mengatakan gak popo, tidak apa-apa ke lokalisasi, lah dirimu nggak bisa apa-apa, olehnya nggak bisa apa-apa, dirimu sudah tidak ada. Kosong blong. Terus bagaimana mungkin kita yang sifatnya Adam itu bisa menghukumi Allah salah, Allah coba lokali? Wis, ikin sampai gak paham. Wis ojo ngaji. Kholwat ae. Engko cek dipahamno Gusti Allah dhewe. Wis ta. Engko lak sampean paham dhewe engko. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada kholwat. Tempat sebelumnya disiapkan. Ini jikalau jenengan itu mengikuti Ashabul Kahfi ya, atau Nabi Ibrahim, sampai ikut tinggalkan dohir batin, pergaulan, urusan terhadap makhluk, khusus makhluk ini yang menyembah makhluk. Berarti boleh dong sampai ini bergaul terhadap orang yang seiman, boleh. Sebab ayatnya Allah katakan falamma
Wa'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim itu sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah, yaitu selain. Berarti jenengan boleh berkomunikasi sesama yang sudah beriman sesuai dengan iman jenengan. Berarti nek sampeyan misalkan sendirian ning gubuk misalnya, bikin gubuk di rumah, terus ada teman sampean seiman masuk, rapopo. Tapi nek bongsone genderuwo tidak boleh. Paham ya bangsa genderuwo? Ya, wis.